Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Jumpa kembali dengan saya Pak Peri dalam program Matematika Sunnah. Matematika sederhana, unik dan indah. Sebuah program yang membahas tentang materi belajar matematika sekolah. Tonton videonya sampai tuntas. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Nyalakan juga notifikasi loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Selamat mengikuti. Siswa sekalian, bahasan kita masih mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Dan kali ini kita akan membahas persamaan kuadrat bagian yang kedua. Kalau pada bagian yang pertama, kita membahas apa itu persamaan kuadrat, lalu menentukan akar dari persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Maka di bagian yang kedua ini kita akan menentukan akar dari persamaan kuadrat dengan cara yang lain, yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna dan dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Serta kita juga nantinya akan membahas penerapan persamaan kuadrat dalam situasi yang lain yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita akan menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Perlu diingatkan kembali bahwa yang dimaksud dengan bentuk kuadrat sempurna itu contohnya adalah 2 kuadrat atau 6 kuadrat. Bisa juga X ditambah 1 kuadrat atau 2Y dikurangi 5 kuadrat. Nah, ini adalah contoh dari bentuk-bentuk kuadrat sempurna. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna artinya kita akan ubah persamaan kuadrat itu menjadi bentuk kuadrat sempurna. Langsung ke contoh. Tentukan akar persamaan kuadrat 2x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 3 sama dengan 0. Kita bahas. Jadi persamaannya adalah 2x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 3 sama dengan 0. Langkah pertama yang kita lakukan, bentuk aljabar yang di luas kiri ini, konstantanya kita jadikan 0. Artinya persamaan ini kita tambahkan dengan 3. Karena negatif 3 ditambahkan 3 kan 0. Jadi 2x pangkat 2 dikurangi x, kita tambahkan dengan 3 jadi 0, sama dengan yang di ruas kanannya kita tambahkan 3 jadi 3. Lalu koefisien dari x pangkat 2 ini kita jadikan 1. Maka supaya 1, kita bagi persamaan ini dengan 2. Jadi 2x pangkat 2 dibagi 2 tinggal x pangkat 2, negatif x dibagi 2 jadi negatif setengah x karena dibagi 2 kan. Lalu 3 ini kita bagi 2 menjadi 3/2. Langkah berikutnya, setelah nilai A nya 1 atau koefisien dari x pangkat 2 nya 1, maka langkah berikutnya kita tambahkan persamaan ini dengan setengah dari koefisien x dipangkatkan 2. Jadi setengah dari negatif setengah dipangkatkan 2. Maka hasilnya adalah x pangkat 2 dikurangi setengah x. Nah, kita tambahkan setengah kali negatif setengah adalah negatif 1/4. Dipangkatkan 2 sama dengan ruas kanannya, kita tambahkan dengan bilangan yang sama supaya nilainya tidak berubah. Berarti 3/2 ditambahkan negatif 1/4 pangkat 2. Sekali lagi,
ini kita tambahkan dengan setengah dari koefisien X dipangkatkan 2. Setengah dari negatif setengah kan, negatif seperempat dipangkatkan 2. Maka bentuk ini bisa kita ubah menjadi kuadrat sempurna, yaitu X dikurangi 1/4. Nah, dikurangi dari konstanta ini sama dengan 3/2 ditambahkan negatif 1/4 pangkat 2 adalah negatif 1/4 dikalikan negatif 1/4 sama saja dengan 1/16. Coba saja dibuktikan. X dikurangi 1/4 pangkat 2. Hasilnya pasti sama dengan ini. Coba kita buktikan. X dikurangi 1/4 pangkat 2. Ini kan sama saja dengan X dikurangi 1/4 dikalikan X dikurangi 1/4. Iya kan? X kurang 1/4 pangkat 2. 2 kali pengulangan. Lalu coba kita uraikan. X dikalikan X. X pangkat 2. X dikalikan negatif 1/4. Negatif 1/4 X. Negatif 1/4 dikalikan X. Negatif 1/4 X. Lalu negatif 1/4 dikalikan negatif 1/4, saya sambung saja di bawahnya, sama saja dengan negatif 1/4 pangkat 2, ya kan? Negatif 1/4 dikalikan negatif 1/4. Negatif 1/4 pangkat 2. Lalu disederhanakan. Nah, ini yang bisa disederhanakan. Negatif 1/4 X dikurangi 1/4 X. Sama saja dengan X pangkat 2 dikurangi negatif 1/4 dikurangi negatif 1/4. Jadi negatif setengah X ditambahkan negatif 1/4 pangkat 2. Sama kan? Oke, ini pembuktiannya bahwa bentuk ini dapat diubah menjadi bentuk kuadrat sempurna seperti ini. Jadi X dikurangi 1/4 pangkat 2 sama dengan, nah ini penjumlahan bilangan pecahan, berarti penyebutnya harus sama. Harus sama, artinya kita ubah menjadi 16. Artinya penyebutnya kita kalikan dengan 8, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 8, jadi 24. Jadi 3/2 ini sama nilainya dengan 24/16 ditambahkan 1/16. Hasilnya adalah X dikurangi 1/4 pangkat 2 sama saja dengan, kalau sudah sama penyebutnya langsung jumlahkan pembilangnya, berarti 25/16. Maka X dikurangi 1/4 sama dengan plus minus atau positif negatif dari akar 25/16. Akar dari 25/16 adalah 5/4. Jadi X dikurangi 1/4 sama dengan plus minus atau positif negatif dari 5/4. Maka nilai X-nya adalah ada 2, yaitu 1/4 ditambah atau dikurangi atau plus minus 5/4. Ya kan? Nilai X-nya. Sehingga kita mendapatkan nilai X-nya adalah, kita anggap ini X yang pertama.
X1, yaitu kita ambil yang positif. 1/4 ditambah 5/4, itulah nilai X yang pertama. Hasilnya adalah, oh ini 4, maaf. Hasilnya adalah 6/4. Sama dengan, disederhanakan, 6/4 sama-sama dibagi dengan 2 menjadi 3/2. Inilah nilai X yang pertama. Lalu nilai X yang keduanya adalah yang dikurangi. Berarti 1/4 dikurangi 5/4, hasilnya adalah 1 dikurangi 5, negatif 4/4. Negatif 4/4 sama saja dengan negatif 1. Jadi ada 2 nilai X-nya. Kalau kita nyatakan dalam bentuk himpunan penyelesaian akar-akar persamaan ini, maka himpunan penyelesaian persamaan tersebut adalah, nah ini ada 2, yaitu negatif 1 dan 3/2. Inilah akar dari persamaan 2x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi intinya, pada melengkapkan kuadrat sempurna ini, koefisien dari x pangkat 2-nya kita ubah menjadi 1, lalu konstantanya kita nolkan, kemudian kita tambahkan dengan setengah dari koefisien x dipangkatkan 2. Hanya 3 itu saja prinsipnya. Contoh yang kedua, persamaannya adalah x pangkat 2 ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Dari sini bisa kita pahami bahwa nilai A-nya sudah 1. Nah, tinggal lagi kita nolkan konstantanya, berarti kita kita kurangi dengan 6 persamaan ini. Berarti x pangkat 2 ditambah 7x kita kurangi dengan 6 jadi 0. Lalu yang di ruas kanan supaya nilainya tetap, ini kita kurangi dengan 6. 0 dikurangi 6 jadi negatif 6. Kita tambahkan, karena ini A-nya sudah 1, atau koefisien dari variabel X pangkat 2-nya sudah 1. Langkah berikutnya, kita tambahkan setengah dari koefisien variabel X dipangkatkan 2. Berarti X pangkat 2 ditambahkan 7X, kita tambahkan setengah dari koefisien X dipangkatkan 2. Berarti 7/2, kan setengahnya dipangkatkan 2, sama saja dengan negatif 6. Lalu kita tambahkan dengan bilangan yang sama supaya nilainya tidak berubah. 7/2 pangkat 2. Berikutnya baru kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna. Artinya bentuk aljabar ini yang di ruas kanan ini bisa kita ubah menjadi kuadrat sempurna X ditambah 7/2 sama dengan negatif 6 ditambah, nah 7/2 pangkat 2 ini sama saja dengan 7 kali 7 49 per 4. Oke. Langkah berikutnya tinggal disederhanakan. Berarti X ditambah 7/2 pangkat 2, negatif 6 ini kita ubah menjadi bentuk pecahan yang penyebutnya 4. Oh, berarti ini sama saja dengan negatif 24/4. 24/4 kan 6. Ditambah 49 49/4. Maka karena penyebutnya sudah sama, tinggal dijumlahkan.
X ditambah 7 per 2 kuadrat sama dengan, nah ini penyebutnya 4, tinggal kita jumlahkan, negatif 24 tambah 49, 25. Sehingga X ditambah 7 per 2, ini kita tarik akar, berarti positif negatif atau plus minus akar dari 25 per 4. 25 per akar dari 25 per 4 adalah 5 per 2. Jadi ini sama saja dengan X ditambah 7 per 2 sama dengan plus minus 5 per 2. Maka nilai X-nya ada 2, yaitu negatif 7 per 2 plus minus 5 per 2. Untuk nilai X yang pertama, kita simbolkan saja dengan X1. Kita ambil yang plus, yaitu negatif 7 per 2 ditambah 5 per 2. Hasilnya adalah negatif 2 per 2. Ya kan, negatif 7 tambah 5, negatif 2. Negatif 2 per 2 adalah negatif 1. Ini nilai X yang pertama. Nilai X yang keduanya, kita ambil yang pengurangan. Berarti negatif 7 per 2 dikurangi 5 per 2. Sama dengan negatif 7 dikurangi 5, negatif 12 per 2. Negatif 12 per 2, negatif 6. Nah, inilah nilai X atau akar dari persamaan kuadrat ini. Sehingga kalau kita nyatakan dalam bentuk himpunan penyelesaian, negatif 6 dan negatif 1, inilah akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Kita lanjutkan dengan cara yang kedua, yaitu menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Rumusnya adalah seperti ini. X-nya itu, atau akar dari persamaan kuadrat itu sama saja dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4 dikali A kali C per 2A. Inilah rumus ABC, rumus untuk menentukan akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat. Dari mana bisa didapatkan rumus ini? Nah, saya akan menjelaskannya pada video yang lain, yang linknya akan saya sampaikan pada deskripsi di bawah ini. Langsung ke contoh. Tentukan akar persamaan kuadrat sama dengan yang tadi waktu kita menentukan akar dengan kuadrat sempurna. 2x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 3 sama dengan 0. Tapi kali ini kita akan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Jadi persamaan kuadratnya 2x pangkat 2 dikurangi x dikurangi 3 sama dengan 0. Dari sini bisa kita tentukan A-nya adalah 2, B-nya negatif 1, C-nya negatif 3. Jadi kita harus tahu nilai A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Lalu kita gunakan rumus tersebut. Rumusnya adalah ini. X sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C per 2A. Langsung saja disubstitusikan nilai A, B, dan C ke dalam rumus ini.
Berarti ini sama dengan negatif 1 plus minus akar B-nya adalah 1 pangkat 2, dikurangi 4 kali A-nya 2, kali C-nya negatif 3. Per 2A, yaitu 2 dikalikan 2. Tinggal dioperasikan. Negatif 1 plus minus. Nah, tinggal kita masukkan akarnya. Akar berapa ini? Kita hitung. 1 pangkat 2, 1 dikurangi 4 kali 2, 8. Dikalikan negatif 3. Jadi, negatif dikalikan negatif jadi positif. Jadi, positif 24. 1 ditambah 24. Oh, berarti ini akar dari 25. Jadi yang di bawah tanda akar ini kalau disederhanakan, dihitung nilainya adalah 25. Per 2 kali 2 adalah 4. Lalu kita hitung. Negatif 1 plus minus atau dikurang ditambah. Nah, akar 25 adalah 5 per 4. Maka di sini ada 2 buah nilai X-nya. X yang pertama kita gunakan yang penjumlahan, berarti negatif 1 ditambah 5 per 4. Hasilnya adalah negatif 1 tambah 5, 4 per 4. 4 per 4 adalah 1. Jadi nilai X yang pertama 1, lalu nilai X yang kedua kita gunakan yang negatif. Berarti negatif 1 dikurangi 5 per 4. Negatif 1 dikurangi 5, negatif 6 per 4, sama dengan negatif 3 per 2. Jadi nilai X-nya negatif 3 per 2 dan 1. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan tersebut adalah negatif 3 per 2 dan 1. Contoh berikutnya. X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 6. Nah, kita akan menentukannya dengan menggunakan rumus ABC. Jadi persamaannya adalah X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 6 sama dengan 0. Dari sini dapat kita pahami bahwa nilai A-nya 1, B 7, dan C-nya 6. Lalu nilai X-nya tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C per 2A. Substitusikan. Negatif dari 7 plus minus akar dari 7 kuadrat dikurangi 4 kali 1 dikalikan 6, karena C-nya 6, dibagi 2A, berarti 2 kali 1. Dioperasikan. Negatif 7 plus minus, nah kita hitung. Akar dari berapa yang di bawah tanda akar ini? 7 pangkat 2 adalah 49 dikurangi 4 kali 1 4 dikalikan 6 dikurangi 24. 49 dikurangi 24 adalah 25 per 2 kali 1 2. Maka nilai X-nya adalah ini, negatif 7 plus minus akar dari 25 adalah 5 per 2. Nilai X yang pertama kita simbolkan X1, negatif 7 ditambah 5 per 2. Negatif 7 ditambah 5 adalah negatif 2 per 2.
negatif 2 per 2 sama dengan negatif 1. Lalu nilai X yang kedua, negatif 7 dikurangi 5 per 2. Negatif 7 dikurangi 5, negatif 12 per 2. Negatif 12 per 2, negatif 6. Jadi akar dari persamaan tersebut adalah negatif 6 dan negatif 1. Inilah himpunan penyelesaiannya. Negatif 6 dan negatif 1. Inilah nilai X yang memenuhi dari persamaan ini. Siswa sekalian, berikut ini kita akan membahas salah satu contoh aplikasi persamaan kuadrat atau penerapan dari persamaan kuadrat untuk permasalahan atau situasi yang lain yang mungkin saja kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini. Keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luas taman 450 meter persegi, tentukanlah panjang dan lebarnya. Jadi tugas kita menentukan panjang dan lebar dari taman tersebut. Taman tersebut berbentuk persegi panjang. Dari permasalahan ini kita pahami yang pertama bahwa keliling persegi panjang itu kita tahu bahwa 2 kali panjang tambah lebar. Nah, keliling ini nilainya 90. 90 itu sama saja dengan 2 kali panjang tambah lebar. Berarti panjang tambah lebarnya adalah 90 dibagi 2, 45. Ini nilai panjang ditambah lebarnya. Atau kalau dari persamaan ini dapat juga saya nyatakan bahwa lebarnya itu atau panjangnya ini adalah 45 dikurangi lebarnya. Ini kita anggap persamaan yang pertama. Lalu informasi yang kedua kita dapatkan bahwa luas taman tersebut 450 meter persegi. Kita tahu bahwa luas persegi panjang itu panjang dikalikan lebar. Luasnya 450 adalah panjang kali lebar. Ini kita anggap persamaan yang kedua. Ada 2 persamaan yang kita dapatkan. Yang kedua persamaan ini saling berkaitan. Maka dari persamaan pertama dan kedua ini akan kita dapatkan. Kita tahu bahwa persamaan yang kedua ini 450 sama dengan panjang dikalikan lebar. Dan dari persamaan yang pertama ini panjangnya adalah 45 dikurang L. Oh, berarti 450 sama dengan panjangnya ini saya substitusikan 45 dikurangi L dikalikan L. Lalu kalau kita uraikan 450 ini sama dengan kita kalikan 45 dikali L, 45L. Lalu negatif L dikalikan L, negatif L pangkat 2. Atau kalau yang di ruas kanan ini kita jadikan 0, maka ini sama saja dengan 450 dikurangi 45L ditambahkan L pangkat 2 sama dengan 0. Atau dapat juga kita ubah L pangkat 2 dikurangi 45L ditambahkan 450 sama dengan 0. Nah, ini kan menjadi sebuah persamaan kuadrat. Bilangan-bilangannya adalah 1, negatif 45, dan 450. Oh, ternyata ini bisa kita faktorkan persamaan kuadrat ini. Kita faktorkan sama dengan 0. L, lalu L. Nah, suku yang kedua dari masing-masing faktor ini 450 ini berarti
sedangkan yang koefisien dari L-nya ini adalah 45. Oh, berarti ini negatif 15 dan negatif 30. Negatif 15 dikalikan negatif 30 kan positif 450. Ya. Kemudian negatif 15 ditambahkan negatif 30 kan negatif 45. Maka dapatlah nilai L. L dikurangi 15 sama dengan 0, atau L dikurangi 30 yang 0. Sehingga kita mendapatkan nilai L-nya ada 2, yaitu 15, atau L-nya sama dengan 30. Lantas yang mana yang kita pakai? Padahal L-nya itu harusnya 1 kan. Nah, sementara di sini ada 2 pilihan. Yang mana yang kita gunakan? Kita pahami bahwa lebar itu pasti lebih pendek daripada panjang. Nah, coba kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Ke dalam persamaan yang pertama ini. Kita tahu bahwa P-nya itu adalah 45 dikurangi L. Kalau L-nya 15, untuk L-nya 15, maka P-nya itu sama dengan 45 dikurangi 15. 45 dikurangi 15 adalah 30. P-nya 30. Nah, itu masuk akal. L-nya 15, P-nya 30. Karena memang L-nya itu harus lebih pendek daripada panjang. Oke, coba yang kedua. Yang kedua, kalau kita substitusikan, P-nya itu adalah 45 dikurangi 30. 45 dikurangi 30 adalah 15. Tentu ini tidak masuk akal. Kenapa? Panjangnya 15, sementara lebarnya 30. Nah, tentu salah. Yang benar adalah lebar ini harus lebih pendek daripada panjang. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa panjang taman tersebut adalah 30 meter dan lebarnya 15 meter. Ingat ya, panjangnya harus lebih daripada lebar. Sementara kalau untuk pilihan yang kedua ini salah, karena lebarnya lebih panjang daripada panjangnya. Tentu yang kita gunakan adalah yang pilihan yang pertama. Jadi untuk menentukan akar persamaan kuadrat ada 3 cara. Yang pertama dengan memfaktorkan, dulu pernah kita bahas pada bagian pertama. Dan yang kedua dengan melengkapkan kuadrat. Yang ketiga dengan menggunakan rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, mudah-mudahan apa yang dijelaskan tadi dapat Anda pahami dengan mudah. Selamat belajar. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo anak semua belajar membaca aktivitas utamanya, lakukan dengan tekun dan sabar, sing-singkan lengan. Ayo anak semua belajar untuk masa depan, bulatkan tekad, jadilah pintar, masa depan cerah, hidup bahagia.